Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seharusnya saya yang mengajar kalian untuk membimbing kalian terutama di pelajaran IPA dan juga seharusnya yang mengajar kalian IPA. Karena corona jadi saya tidak bisa mengajar kalian dan mungkin sudah beberapa bulan tidak bisa mengajar langsung ke sekolah. Jadi bagi yang sudah kenal, jadi selamat berjumpa lagi. Kemudian yang belum kenal, silahkan kenal melalui yang sudah kenal saya. Seperti itu ya. Langsung saja, jadi kalian yang sudah lolos lomba nanti akan melalui tahap berikutnya. Jadi biasanya di situ ada soal tentang alat-alat laboratorium. Jadi seharusnya kita itu bertemu dan melihat alat-alatnya langsung di laboratorium untuk mengetahui alat-alatnya. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, jadi kita lewat media ini saja. Semoga dari yang sedikit ini kalian paling tidak bisa jawab, bisa tahu nanti soal-soal yang diberikan. Dan semoga soal-soal yang diberikan nanti itu yang sudah kita pelajari sekarang. Sehingga ya kalian bisa dapat poin dan insya Allah bisa menang. Gitu saja ya. Jadi langsung saja. Pertama saya kasih tip dan strategi lombanya ya. Tapi ini terserah kalian, keyakinan kalian, bagaimana kalian nanti melaksanakan lombanya. Karena yang lomba itu kalian, jadi saya hanya ngasih doa dan semangat biar kalian bisa menang dan sukses dalam lomba itu. Yang pertama yang jelas jangan lupa belajar dan berdoa. Kemudian usahakan untuk tenang, terutama soal-soal yang hitung. Jadi dihitung dengan hati-hati, kemudian dijawab. Nah, seperti itu. Jadi takutnya nanti salah hitung. Biasanya karena terburu-buru, kemudian karena grogi, kemudian dan semacamnya karena lomba. Bahkan penambahan pengurangan perkalian itu bisa saja salah. Jadi tenang dan hati-hati dalam menghitung biar jawaban kalian bisa benar. Kemudian untuk jawaban yang tidak ada pengurangan nilai, silahkan coba jawab. Kalian boleh belajar untuk bicara di hadapan juri dan penonton yang lain. Seperti itu. Yakin atau tidak yakin silahkan jawab. Sekeluar dari bibirnya kalian. Seperti itu ya. Jadi silahkan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dari sini. Walaupun tidak dapat poin, yang penting coba jawab saja. Seperti itu. Tapi untuk yang jawaban yang ada pengurangan nilainya, jadi kalau uangnya salah, di situ biasanya ada pengurangan. Nah, di situ kamu harus hati-hati. Jadi jangan sembarangan untuk menjawab. Seperti itu. Bahkan bisa-bisa nilai kalian bisa di bawah 0 min nilainya. Kalau kalian salah menjawab dikurangi 50, dikurangi 100 dan semacamnya nanti bisa habis. Bahkan di sini kalau anak yang diam bahkan yang nilainya 0 bisa menang karena musuh-musuhnya itu bisa saja min kalau seperti itu. Jadi lihat kondisi dan situasinya dulu. Nah, jadi kalau umpamanya tidak bisa jawab ya sudah. Kalau umpamanya kalian yakin, ya kalian silahkan jawab seperti itu. Jadi kalau sudah yakin ya sudah. Jadi tergantung kalian bagaimana strateginya. Intinya saya ngasih seperti itu saja tipsnya dan strategi lombanya. Kemudian langsung ke alat pertama ya. Yang alat pertama ini namanya ampermeter. Sini ciri khasnya adalah A-nya. Nah, di sini singkatan dari ampere. Jadi ampermeter di sini fungsinya adalah untuk mengukur arus listrik. Jadi ingat ampere ada huruf A-nya, fungsinya mengukur arus listrik. Selanjutnya adalah ohmmeter. Nah, jadi ohm itu lambangnya seperti ini. Kayak gini, ini namanya ohm. Ohmmeter fungsinya adalah untuk mengukur hambatan listrik. Ya, hambatan listrik ohm. Jadi ohm. Ohm itu fungsinya untuk mengukur hambatan listrik. Kemudian selanjutnya ada voltmeter. Di sini ada lambang V di alatnya. Itu untuk mengukur tegangan listrik. Jadi volt untuk tegangan. Jadi ingat ya, yang tadi ampermeter untuk menghitung arus listrik. Kemudian ada ohmmeter untuk menghitung tegangan listrik. Dan volt, yang ohmmeter untuk menghitung hambatan listrik, ya, voltmeter untuk tegangan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada avometer atau multimeter. Jadi multimeter ini untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Bisa ketiga-tiganya.
Jadi ini gabungan dari ohmmeter, ampermeter, dan juga voltmeter seperti itu. Namanya avometer dan multimeter. Jadi untuk mengukur arus, mengatur tegangan, dan mengukur hambatan. Kalau yang tadi yang arus adalah ampermeter, mengukur tegangan voltmeter, hambatan ohmmeter. Jadi ingat-ingat itu. Kalau ini namanya multimeter atau avometer. Selanjutnya ini ada kayak timbangan. Nah, jadi ada gantungannya, kemudian nanti bisa dikaitkan. Jadi namanya dinamometer. Nah, di sini untuk mengukur besarnya gaya. Jadi kalau umpamanya timbangan seharusnya ada kilogram, gram, dan semacamnya. Di sini hanya seperti ini. Fungsinya adalah untuk mengukur besaran gaya. Gaya ya, jadi dinamometer alatnya. Jadi kayak timbangan, tapi hanya angka-angka saja biasanya. Satuannya biasanya Newton, N di situ. Jadi harus hati-hati biasanya kalau kamu suruh menunjukkan neraca pegas dengan dinamometer di situ. Tapi ya coba saja. Intinya dinamometer untuk mengukur besarnya gaya. Selanjutnya termometer raksa. Di sini termometer raksa ciri khasnya itu tengahnya. Jadi kalian lihat yang cairannya ini warnanya abu-abu atau warna logam itu adalah termometer raksa. Jadi warna raksa itu seperti itu, seperti logam atau seperti abu-abu lah warnanya. Jadi fungsinya yang namanya termometer sudah tahu jelas, termometer untuk mengukur suhu atau temperatur di sini. Tapi lebih khususnya kalau termometer raksa ini adalah untuk mengukur temperatur atau suhu yang tinggi karena bisa mengukur sampai 200 derajat di sini. Termometer raksa. Jadi di sininya abu-abu, tengahnya cairan yang bisa naik bisa turun ini ketika ini dicelupkan ke benda yang panas atau dingin seperti itu. Fungsinya adalah untuk mengukur temperatur yang termometernya. Kalau raksanya ini cenderung ke temperatur yang tinggi biasanya penggunaannya. Selanjutnya ini biasanya kalau kamu sakit, nah, atau digunakan di klinik-klinik ya untuk mengukur suhu badan. Walaupun sekarang biasanya menggunakan termogan ya yang didekatkan ke dahi. Nah, di situ pakai infrared yang langsung bisa mengukur suhu tubuhnya kamu. Tapi ini biasanya diselipkan di bagian ketiak di sini ya, atau di emut biasanya untuk mengukur suhu tubuh. Yang jelas ini namanya termometer klinis atau suhu badan. Fungsinya yang jelas untuk mengukur suhu badan. Karena suhu badan biasanya di sini nggak sampai tinggi, nggak sampai 100 derajat, jadi cuma sampai 40 derajat. Jadi untuk mengukur suhu tubuh saja, suhu tubuh kan tidak mungkin sampai 100 derajat. Jadi untuk mengukur suhu badan. Selanjutnya ini adalah termometer alkohol. Nah, bedanya biasanya cairannya ini berwarna. Umumnya warnanya merah, tapi bisa dikasih warna lainnya. Karena alkohol, alkohol itu biasanya kalau kamu beli di apotek, itu warnanya kan bunyi. Warnanya kayak air ya, tidak berwarna. Jadi biasanya biar mengetahui ini sampai mana, ini dikasih warna. Jadi merah ini memang dikasih pewarna. Jadi bisa warna biru dan semacamnya. Umumnya warnanya merah. Jadi ini namanya termometer alkohol. Fungsinya ini kelebihannya mengukur suhu rendah. Jadi berbeda dengan termometer raksa yang tadi bisa mengukur suhu tinggi. Kalau ini buat untuk mengukur suhu yang di atas 200 derajat, biasanya cuma 100 derajat. Jadi kalau pokoknya sampai 200 derajat ya pecah di sini. Cairannya akan meledak di sini. Nah, jadi di sini biasanya untuk mengukur suhu yang rendah terutama. Kelebihannya seperti itu dibanding dengan termometer raksa. Selanjutnya di sini ada termometer ruang. Nah, termometer ruang ini yang biasanya ini ditaruh di ruangan, di laboratorium dan semacamnya itu fungsinya untuk mengukur suhu ruangan. Kemudian ada termometer maksimum minimum. Jadi ada suhu maksimum, suhu minimum. Fungsinya untuk mengetahui suhu maksimum dan minimum pada jangka waktu tertentu. Jadi ada dua termometernya di sini, double di sini. Di sini untuk mengetahui suhu tinggi dan suhu rendahnya. Jadi misalkan hari ini suhu rendahnya misalkan berapa derajat waktu pagi-pagi, misalkan waktu siang hari suhunya berapa, seperti itu suhu minimumnya. Karena tiap ruangan atau tiap tempat itu kan berbeda-beda suhunya, bisa naik, bisa turun dan semacamnya. Jadi itu fungsi dari termometer maksimum minimum. Kemudian di sini ada yang namanya barometer aneroid. Nah, bentuknya kayak kompas ya. Kemudian ada ininya. Kemudian di sini yang paling khas itu ada milimeter Hg. Itu satuan dari tekanan udara. Jadi fungsinya adalah untuk mengukur tekanan udara. Ada mmHg.
Lanjut, di sini namanya luxmeter, bukan sabun lux, tapi namanya luxmeter. Luxmeter ini fungsinya adalah untuk mengukur intensitas cahaya. Jadi di dalam ruangan itu cahayanya berapa, di situ bisa diukur dengan alat seperti ini. Jadi ini kayak ada kacanya nanti untuk menangkap cahaya. Jadi cahayanya itu bisa diukur berapa cahayanya, kekuatan cahayanya atau intensitas cahayanya. Nah, bentuknya kayak gini. Selanjutnya ada termoskop. Nah, intinya seperti ini ya, ada lampu, kemudian ada pipa kayak gini. Di sini fungsinya adalah untuk mengetahui radiasi kalor. Nah, namanya termoskop. Ingat-ingat aja lah. Jadi, kalaupun kalian tidak bisa menyebut atau tidak hafal fungsinya, paling tidak tebakan untuk mengangkat alatnya itu benar. Seperti itu. Kemudian ada magnet. Nah, magnet ini ada macam-macam. Jelas magnet kamu sudah tahu fungsinya adalah biasanya untuk mainan ya kalau kamu ya. Jadi magnet itu bisa menarik benda-benda logam. Jadi biasanya ada di mainan-mainan. Jadi di sini bentuk-bentuk magnet ini ada macam-macam. Pertama yang bentuknya kayak ini, U tapi agak belok. Ini namanya magnet ladam. Kemudian yang panjang kayak gini magnet batang, yang bentuknya lurus kayak gini ya, U, ini namanya magnet U. Kemudian yang bentuknya bundar namanya magnet keping. Kalau yang bundar ya sebut saja magnet apa biasanya cincin ya atau bundar gitu saja. Kalau ini magnet jarum biasanya untuk kompas. Kemudian yang bentuknya kayak tabung atau silinder, di sini ya magnet silinder. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Fungsi-fungsi magnet, yang pertama kamu sudah tahu kalau magnet jarum itu untuk menunjuk arah. Jadi bisa menunjukkan utara selatan. Misalkan kalau kamu tersesat bisa menggunakan magnet untuk menunjukkan tempat, terutama utara dan selatan sehingga kamu tidak tersesat maksudnya. Itu fungsi umumnya. Kemudian terutama juga magnet ini kan biasanya ada di dalam alat-alat listrik, terutama dinamo ya, atau kamu kalau punya mainan motor-motoran, di dalamnya itu ada magnetnya. Jadi fungsinya adalah menghasilkan putaran yang dapat menghasilkan medan elektromagnetik. Jadi ini elektromagnetik menjadi energi listrik. Ya itulah, jawabnya adalah untuk menghasilkan listrik di alat dinamo, gitu aja lah. Jadi benar atau salah nanti urusan juri lah, yang penting dijawab seperti itu. Kemudian menghasilkan medan magnet pada pengeras suara. Jadi kalau ada mikrofon yang digunakan untuk di masjid, kemudian untuk mengeraskan suara, itu biasanya ada magnetnya yang fungsinya menghasilkan medan magnet untuk pengeras suara. Kemudian untuk mengangkat benda dan perekat pada pintu biasanya, terutama pintu kulkas. Jadi ada magnet yang fungsinya untuk mengangkat benda, mobil dan semacamnya itu ya kayak apa ya? Ya kayak pengangkat tapi magnetnya besar di situ. Jadi di situ fungsinya adalah untuk mengangkat benda, juga biasanya pintu yang ada magnetnya itu. Terutama kulkas ya yang kalian biasanya tahu. Nutupnya tinggal dibiarkan nanti nutup seperti itu. Kemudian di sini macam-macam neraca, namanya neraca atau timbangan. Jadi kalau neraca yang jelas fungsinya untuk alat ukur massa atau mengukur berat benda lah, bisa seperti itu. Jadi ini macam-macamnya. Kalau kayak gini namanya neraca digital. Kalau kayak gini namanya neraca Ohaus. Ada yang 3 lengan, ada yang 2 lengan, ada yang 4 lengan. Jadi kalau ini namanya timbangan badan, sudah tahu ya. Kalau kayak gini timbangan digital. Itu pokoknya timbangan. Timbangan itu untuk mengukur berat. Yang perlu kamu tahu yang digital Ohaus ini bentuknya seperti ini. Nanti bisa diputar lagi. Ininya ya, videonya. Kemudian ini alat ukur panjang. Jadi alat ukur panjang yang jelas untuk mengetahui panjang atau ketebalan suatu benda. Pertama mistar atau penggaris. Penggaris ini kamu punya pasti. Kemudian ada roll meter. Di sini roll meter itu biasanya digunakan tukang. Kemudian biasanya ini yang masuk jangka sorong dan mikrometer. Kalau jangka sorong biasanya untuk mengukur ini bentuk kayak cincin. Nah, jadi untuk mengukur benda-benda berbentuk pipa atau tabung. Kalau mikrometer ini biasanya untuk mengukur sesuatu yang tipis kayak kertas. Kemudian bisa untuk mengukur bentuk-bentuk bola.
Seperti apa ya, peloran itu biasanya diukur dengan menggunakan mikrometer. Jadi bentuknya ini jangka sorong, ini mikrometer, seperti itu. Fungsinya sama yang jelas, untuk mengetahui panjang suatu benda. Jadi kalau mikrometer ini karena bentuknya bola, biasanya untuk mengukur diameter bola. Untuk mengukur diameter bola. Kalau di sini misalkan untuk mengukur diameter pipa, termasuk diameter dalam dan luar. Jadi kalau ada pipa kayak gini, ini dari luar ke sini, ini namanya diameter luar. Ini yang dalam sini, ini diameter dalamnya. Nah, seperti itu bisa digunakan ininya, bagian ujungnya ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini kamu sudah tahu, ada lensa ya. Ini lensa bentuknya macam-macam, ada lensa cembung, kemudian ada lensa cekung. Nah, sifat-sifatnya seperti itu. Jadi fungsi lensa biasanya digunakan untuk kacamata, untuk memfokuskan cahaya. Jawab saja seperti itu. Walaupun masing-masing ini punya fungsi yang beda-beda. Jadi gak mungkin saya jelaskan satu-satu secara lebih jelas, terutama rumusnya ya biasanya. Kemudian ada prisma. Jadi bentuknya kayak gini, macam-macam ini biasanya. Prisma ini bentuknya, ada yang segi 5 dan semacamnya. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui pembiasan cahaya. Jadi kalau ada cahaya kita bisa tahu ya kayak pelangi, warna mejiku, hibini, merah, kuning, jingga dan semacamnya. Jawab saja untuk mengetahui pembiasan cahaya. Selanjutnya ada anemometer, biasanya kayak gini, kayak kincir di sini. Fungsinya adalah untuk mengetahui kecepatan angin. Biasanya ada di bandara di sini untuk mengetahui kecepatan angin. Kemudian ada hygrometer. Hygrometer bentuknya seperti ini. Jadi untuk mengetahui kelembapan udara. Biasanya juga ada tikmometer di sini untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Ada higro, ada tikmo. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada tabung konveksi gas. Jadi ada kayak tabung di sini, isinya bukan cupang ya di sini, biasanya diisi lilin. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui gasnya di sini. Jadi untuk mengetahui proses perpindahan panas secara konveksi. Konveksi itu alirannya. Jadi kamu sudah belajar di SD biasanya konveksi itu angin darat dan angin laut tuh. Jadi perpindahan panas ada konveksi, konduksi dan radiasi. Ingat-ingat itu. Nanti pada fisika nanti saya ajarkan itu. Selanjutnya ini ada pipa. Pipanya ini berbentuk kotak kayak gini. Ini namanya tabung konveksi zat cair. Yang tadi tabung konveksi gas, kalau ini tabung konveksi zat cair. Fungsinya untuk mengamati peristiwa konveksi pada cairan atau perpindahan kalor secara aliran. Gitu ya. Jadi ini tabung konveksi zat cair. Biasanya ininya saja yang ada, yang bentuknya kotak ini, yang tengah-tengah ini. Kemudian lanjut ke sonometer. Jadi alatnya bentuknya kayak gini. Nah, kayak gitar lah ya, gitar kotak kayak gini. Kemudian ini alat yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara frekuensi suara yang dihasilkan oleh dawai yang dipetik. Namanya sonometer. Jadi untuk mengetahui frekuensi suara gitu mungkin. Kalau kalian tidak bisa panjang-panjang untuk menunjukkan frekuensi suara. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya dihafalkan. Jadi kalau nggak hafal ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa menunjukkan alatnya namanya sonometer. Ini namanya kalorimeter. Jadi bentuknya kayak tabung, kayak plastik biasanya di dalamnya. Kemudian di sini biasanya ada termometernya, ada tutupnya dan semacamnya. Jadi fungsinya untuk mengetahui atau mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam reaksi kimia, kayak termos di sini. Ini namanya kalorimeter. Selanjutnya hidrometer. Jadi kalau termometer yang tadi bentuknya lurus, kalau ini kayak pelampungnya pancing. Kayak pelampungnya pancing, jadi ada tebal di sini, kemudian nanti ini bisa dicelupkan di cairan. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui massa jenis cairan. Kayak pelampungnya pancing di sini. Tapi nanti di sini ada angka-angkanya, hampir mirip kayak termometer. Kemudian bentuknya seperti ini, namanya refraktometer untuk mengukur konsentrasi zat terlarut. Nah, selanjutnya, ini namanya slinky. Jadi mainan kamu waktu kecil biasanya ini diputar-putar kayak gini. Fungsinya adalah untuk mengetahui atau membangkitkan gelombang transversal dan longitudinal. Jadi untuk mengetahui gelombang, gitu saja lah. Gelombang ada dua, transversal dan longitudinal.
Ini bentuknya garpu tala. Nah, jadi ini namanya garpu tala. Lambangnya Yamaha itu garpu tala. Jadi garpu tala itu untuk mengetahui resonansi dan frekuensi atau untuk menala alat musik. Biasanya untuk nyetem gitar, nah, itu biasanya menggunakan garpu tala untuk mencocokkan senar-senarnya itu nada-nadanya seperti itu. Jadi ini namanya garpu tala untuk mengetahui resonansi dan frekuensi. Kemudian ini ada ALT ya, pokoknya tulisannya ALT, namanya altimeter, yaitu untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Selanjutnya ini, nah jadi ada pipa, kemudian bentuknya macam-macam di tengahnya. Ada yang muter kayak gini, kemudian ada yang bunder-bunder kayak gini. Ini namanya bejana berhubungan. Jadi untuk mengetahui konsep hukum bejana berhubungan. Tuh. Bejana berhubungan. Fungsinya untuk mengetahui konsep hukum bejana berhubungan. Jadi kalau ini nanti dikasih air, walaupun bentuknya beda-beda, ini nanti akan lurus seperti itu. Selanjutnya, ini adalah alat muai zat cair. Jadi kayak ada tabung 3, kemudian kayak ada wadahnya di sini. Di sini untuk mengetahui pemuaian zat cair. Selanjutnya ada alat difusi gas. Nah, bentuknya kayak kaca kayak gini, kayak pipa-pipa kayak gini. Kemudian kayak ada karet-karetnya, penghubung. Di sini fungsinya adalah alat difusi gas untuk mengetahui difusi gas, gitu saja. Kemudian di sini ada kayak apa ya, tungkunya kompor di sini ya. Ada lingkaran, kemudian tengahnya ini ada logam yang warnanya beda-beda. Jadi ada logam seng, kuningan dan semacamnya. Ini namanya alat konduksi kalor. Jadi untuk mengetahui konduksi dari kalor. Seperti itu. Kalor itu panas. Jadi untuk mengetahui konduksi kalor. Ini bel listrik. Tidak tahu masuk atau tidak. Jadi biasanya bel listrik ini untuk mengetahui perubahan energi listrik menjadi magnet. Elektromagnet terutama. Jadi dia itu bisa berbunyi karena mengubah listrik menjadi elektromagnetik sehingga bisa bergerak seperti itu. Kemudian ini agak sulit, namanya ada Mussenbroek. Nah, Mussenbroek ini bentuknya kayak panggangan sate. Nah, istilahnya gitu ya. Jadi di sini ada yang panjang, terbuat dari logam beda-beda. Kemudian di sini nanti bisa melengkungnya itu ada ukurannya. Jadi kalau dipanaskan nanti melengkungnya beda-beda. Jadi biasanya kalau umpamanya logam, kalau dipanaskan itu kan melengkung. Logam besi dan semacamnya itu berbeda-beda lengkungannya. Jadi untuk mengetahui pemuaian pada zat padat atau logam. Jadi kayak tungkunya sate di sini, kemudian nanti dibakar di sini. Ini namanya Mussenbroek. Bejana kapiler. Yang tadi kalau bejana berhubungan, di situ kan di sininya macam-macam ya, bentuknya agak bulat, kemudian agak melengkung. Kalau ini namanya bejana kapiler. Jadi untuk mengetahui gejala kapilaritas, di sini nanti dikasih air di sini pasti akan merambat ke sini. Bedakan antara bejana kapiler dengan bejana berhubungan. Jadi kalau di sini lurus semua, namanya bejana kapiler. Kemudian ini namanya elektroskop. Jadi ada alat kayak gini, kayak kaca di sini. Dalamnya di sini ada daun elektroskopnya. Fungsinya adalah untuk mengetahui adanya muatan listrik. Jadi kalau misalkan ada muatan listrik, misalkan kamu penggarisnya digosok ke rambut, kan biasanya kan bisa narik kertas-kertas. Nah, itu kalau didekatkan alat ini nanti di sini bisa mengembang atau mengempis. Jadi kayak gini, membuka kayak gini atau menutup, membuka kayak gini. Berarti ada aliran listrik statis di situ. Kemudian di sini ada namanya alat melde. Nah, jadi ada alat yang bentuknya seperti inilah. Jadi ada dawai, ada talinya, ada pemberatnya, bentuknya rumit seperti ini. Jadi untuk mengetahui hukum melde atau mengukur cepat rambat gelombang transversal. Jadi untuk mengukur cepat rambat gelombang. Ini sudah mulai sulit, jadi terutama yang termometer jangan sampai salah. Kalau dapat itu timbangan, raca dan semacamnya itu jangan sampai salah. Itu yang mudah dihafal. Jadi kalau alat-alat kayak gini mungkin kamu sudah lupa. Tapi kemungkinan tebak saja alat-alat yang aneh ketika mendapat kata-kata yang aneh. Nah, itu pasti alat-alatnya aneh mungkin biasanya. Kemudian ini namanya indikator universal yang tengah. Kalau ini namanya lakmus. Jadi kertas lakmus itu ada dua, yang warna merah sama warna biru. Kemudian kalau umpamanya indikator universal ini ada kayak gini. Kemudian di sini pH meter. pH meter itu jadi ketiga ini fungsinya adalah untuk mengukur derajat keasaman larutan.
Jadi asamnya larutan itu bisa diukur lewat ini. Nah, air jeruk, air aki dan semacamnya bisa diukur pakai ini. Jadi kalau lakmus ini bisa berubah warna. Kalau misalkan basa, yang merah jadi biru, yang biru tetap biru. Kalau yang asam, maka yang merah tetap merah, yang biru jadi merah. Kemudian kalau air biasa itu biasanya netral. Kalau netral tidak berubah keduanya. Kalau di sini tinggal nyocokkan warnanya nanti. Kalau pokoknya dicelupkan berubah warnanya tinggal ini. Dicocokkan ke warna-warna ini pH-nya 1, 2, 3 sampai 7 atau dibaliknya sampai 14 ini di sini. Kalau ini tinggal celupkan nanti ada angkanya. Jadi ini namanya kertas lakmus, ini namanya indikator universal, ini namanya pH meter. Jadi fungsinya untuk mengukur keasaman boleh atau derajat keasaman. Kalau ini namanya klem G untuk penahan bidang gereja. Nggak tahu masuk atau tidak. Yang jelas ini biasanya kalau pokoknya ada alat-alat tertentu yang biar tidak geser, jadi direkatkan atau dikaitkan dengan ini. Kemudian ini biasanya kimia-kimia, kurang tahu apakah masuk atau tidak. Yang jelas ini namanya gelas ukur. Nah, bentuknya tabung, kemudian ada ukurannya gini. Namanya gelas ukur untuk menakar atau mengukur volume, untuk mengetahui volume larutan biasanya. Kemudian ini namanya catu daya, fungsinya power supply untuk sumber listrik piranti yang lain. Nggak tahu ini sudah alat-alat fisika yang biasanya SMA di sini. Kemudian di sini namanya generator frekuensi. Jadi untuk menghasilkan sinyal frekuensi dan amplitude yang dapat diubah-ubah. Jadi untuk mengetahui, untuk menghasilkan frekuensi tertentu lah intinya. Ini beban bercelah, ada beban berkait biasanya fungsinya untuk percobaan-percobaan tertentu. Jadi beban-beban ini untuk percobaan berat, massa, gaya, dan tugas. Selanjutnya di sini ada pembakar bunsen. Bunsen itu biasanya di sini spiritus, kemudian ini ada apinya untuk membakar reaksi tertentu dan semacamnya biasanya. Kemudian di sini ada demountable transformator. Nah, kayaknya sudah mulai sulit-sulit ya, alat untuk menaikkan tegangan. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian ada galvanometer. Jadi fungsinya untuk mengukur kuat arus dan tegangan yang relatif kecil. Jadi kalau yang tadi arus itu namanya ampere meter, kalau tegangan itu voltmeter, itu biasanya ukurannya besar. Jadi di sini bisa untuk mengukur yang kecil. Di sini namanya rheostat. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, kayak apa ya, pipa seperti ini. Jadi fungsinya adalah untuk mengontrol arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, ingat aja kayak gini, namanya rheostat. Hambatan geser. Selanjutnya ada trigger timer. Nah, di sini bentuknya kayak gini. Ya, ingat-ingat aja seperti ini. Jadi untuk mengamati karakteristik gerak suatu benda. Sudah mulai aneh-aneh. Jadi ingat-ingat yang awal aja ya. Kemudian ada manometer, bentuknya U kayak gini. Kemudian nanti diisi cairan. Jadi untuk mengukur tekanan udara. Selanjutnya di sini ada voltameter atau coulometer. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengukur kuantitas listrik dari reaksi elektrolit. Jadi reaksi-reaksi listrik yang dari cairan. Oke, mungkin cukup itu. Jadi yang sulit-sulit ya biarkan saja. Jadi kalau dapat apa ya, dapat pertanyaan atau menunjukkan alat yang aneh-aneh, ya silahkan pilih saja. Kayak gitu. Jadi jangan takut-takut nggak tahu gitu. Jangan. Jadi pilih saja alatnya sembarang gitu. Misalkan tidak dikurangi, ya silahkan ambil alatnya apa saja yang kamu yakini. Semoga itu betul. Kalau nggak tahu fungsinya ya sudah, tidak tahu aja kayak gitu. Tapi jangan sampai salah, yang terutama yang termometer dan semacamnya yang tadi yang mudah-mudah itu jangan sampai salah. Oke, cukup sekian. Jadi kita lanjut yang nanti biologi atau fisika yang mungkin saya buatkan untuk sedikit menambah ya. Mungkin saya tidak bisa banyak-banyak, jadi ya untuk menambah saja biar kalian bisa berkompetisi dengan lebih baik ya. Seperti itu ya. Udah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.